masyarakat kita itu ibarat kata itu begini, orang kehilangan kambing, untuk mendapatkan kambingnya kembali lapor polisi itu harus jual sapi. Jadi saya mendapat keluhan-keluhan dari mulai teman-teman sekolah, kemudian tetangga, itu banyak contoh kasus yang banyak terjadi di penipuan PNS. Waktu itu sangat kental sekali. Menarik ini. Orang kehilangan kambing, tetapi dia itu harus mengurusnya itu harus menjual sapi, rugi besar. Betul. Dan itulah saking mahalnya hukum waktu itu. Assalamualaikum sahabat guru ngaji, dukung terus channel ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita di Sapit Sahabat Inspiratif. Pada kali ini kita menghadirkan seorang tokoh muda yang luar biasa, namanya Taufik, Mas Taufik Nugroho. Kita panggil Mas apa Pak? Mas aja, masih muda. Mas Taufik Nugroho. Tentang siapakah dia, tentu teman-teman semuanya penasaran semuanya tentang siapakah dia, kemudian apa yang saat ini aktivitas apa yang ia lakukan, kemudian bagaimana pengalaman hidupnya, apa visi tentang dia yang digelutinya sekarang ini, nanti kita gali bersama. Mas Taufik siap nggih? Siap. Ya, siap Mas Taufik. Ya, Mas Taufik, kalau saya lihat dari profil Mas Taufik berkecimpung di dunia advokasi, begitu Mas Taufik. Sekarang pertanyaannya, Mas Taufik kenapa tertarik di situ? Itu biasanya Mas Taufik kayaknya santri ini. Ya silakan Mas Taufik bercerita. Asli mana Mas Taufik? Saya Sragen, Mas. Sragen, kemudian kuliah di? Saya Fakultas Hukum UNS S1-nya, S2-nya saya dapat beasiswa di UMS. Dengar-dengar Mas Taufik, ya bukan dari profilnya, Mas Taufik itu aktif di dunia advokasi. Dunia advokasi itu cenderung dunia yang sering dihindari ya bagi kalangan Mas Taufik yang latar belakangnya adalah santri. Boleh diceritakan dong tentang itu? Ya. Saya cerita dari awal ya Mas ya. Iya, silakan. Nanti bisa untuk jadi saya itu orang kampung. Asli saya di Sanewu, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Itu kabupaten paling pinggir Bengawan Solo. Oh iya. Daerah kering dan ya rata-rata mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi kampung Putun gitu. Waktu SD sampai SMP nggak pernah berpikir saya mau jadi advokat. Berpikir aja nggak, advokat itu apa aja nggak tahu. Karena TV juga masih jarang. Nah, jadi waktu itu saya mulai SD, SMP itu emang dididik orang tua saya untuk nyantri sore. Nyantri sore. Jadi di masjid kampung kami itu ada madrasah, apa ya namanya? Kayak untuk ngaji sore. Madrasah ya atau apa ya? Saya itu bukan yayasan, bukan apa, hanya masjid punya lahan, dibuat kelas-kelas untuk ngaji anak-anak kampung. Ya, jadi teman-teman semuanya, Mas Taufik dulu juga santrinya seperti saya, santri sore ya. Ya tidak masalah, dan itu juga hasilnya seperti Mas Taufik ini. Ya lanjut Mas Taufik. Jadi ya, SD SMP di situ. Ya. Terus kemudian SMA, Bapak Ibu saya mewajibkan seluruh keluarga saya 4 bersaudara, saya nomor 2. Ibu Bapak Ibu itu wajib seluruh anaknya harus mondok. Rakyat hanya 3 tahun, 6 tahun, pokoknya harus ngalamin mondok. Nah, waktu itu saya masuk SMA, saya dimasukkan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Negeri Sragen. Dari situ saya 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya di Pondok. Nah, di SMA itulah kemudian saya sedikit mendapatkan wawasan, terbuka pemikiran saya yang tidak lagi di kampung ya. Tadi saya SD SMP di desa. Nah, SMA itu saya mulai agak ke kota gitu, kotanya Sragen. Di sana saya mulai ikut organisasi. Saya menjadi ketua OSIS, pramuka gitu. Nah, dari situ saya banyak berkecimpung, ikut pergaulan. Nah, dari sana saya melihat bahwa pada saat itu setelah rame-ramenya reformasi ya, itu kemudian ada pembunuhan presiden, kemudian ada krisis ekonomi. Saya melihat memang waktu itu
nasibnya orang-orang yang termulia. Jadi saya melihat masyarakat kita itu ibarat kata itu begini, orang kehilangan kambing, untuk mendapatkan kambingnya kembali lapor polisi itu harus jual sapi. Jadi saya mendapat keluhan-keluhan dari mulai teman-teman sekolah, kemudian tetangga, itu banyak contoh kasus yang banyak terjadi di penipuan PNS. Waktu itu sangat kental sekali. Menarik ini. Orang kehilangan kambing, tetapi dia tuh harus mengurusnya itu harus menjual sapi, rugi besar. Betul. Dan itulah saking mahalnya hukum waktu itu. Sehingga kalau PNS tadi, saya waktu itu mendapat curhatan ya, tapi saya belum menganggap kasus itu adalah soal penipuan PNS. Jadi teman-teman saya itu banyak sekali yang kakak-kakaknya sudah dibayar sekian juta, sekian puluh juta, bahkan 300 juta, katanya dijanjikan PNS tapi nggak jadi. Kemudian mau lapor polisi hanya bergeming saja, katanya minta sekian uang. Sehingga saya berpikir ini hukum jelas, undang-undangnya ada, aturannya ada, kenapa nggak bisa dilaksanakan? Saya berpikir sampai ke sana. Akhirnya pada waktu SMA saya berpikir, ini kalau semua orang berpikir bahwa pengadilan, pengacara, hakim, jaksa itu adalah profesi-profesi gelap yang rentan dengan tindak kejahatan. Semua orang menghindari, maka selamanya posisi itu akan dikuasai orang-orang yang tidak baik. Nah, ini poin menarik ini. Jadi tidak semuanya kita harus lari ketika berada di posisi yang seperti itu, di zona-zona seperti itu. Kalau di zona seperti itu justru kita menghindar, lantas siapa lagi? Itu ya, Mas Taufik ya. Nah, harus ada yang merubahnya. Pada waktu itu saya berpikir, mungkin waktu dulu itu hanya dimiliki orang-orang kaya. Sekarang orang kampung saja mau mensertifikat tanahnya direbut orang hukum. Orang nabrak motor tabrakan hukum. Semua ranah sekarang itu berkaitan dengan hukum. Nah, kalau kemudian sekali lagi tidak ada ya orang yang insya Allah masih baik, punya hati nurani, punya iman yang kuat, tidak mau masuk ke dunia seperti itu, maka selamanya dunia itu ranah-ranah hukum dikuasai orang-orang yang tidak baik. Sama dengan politik. Kalau semua berpolitik itu kotor, semua orang nggak usah politik. Ya selamanya politik dikuasai orang-orang yang kotor. Itu harus ada yang berubah. Nah, pada saat itu saya punya etikat, saya punya tujuan. Saat itu ketika saya mulai kuliah, saya berpikir pilihan pertama saya langsung hukum. Saya nggak memilih yang lain. Langsung pilihan pertama saya hukum. Saya daftar UMPTN, alhamdulillah diterima di UNS di Universitas 11 Maret Solo. Dari sana kemudian saya berniat sejak awal memang saya ingin jadi lawyer supaya saya bisa membantu. Ini misi saya. Saya bisa membantu minimal saudara saya, tetangga saya, syukur orang-orang secara umum bisa saya bantu terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. Ketika dia Mas Taufik itu kuliah, mungkin ada beberapa teman ya, mungkin generasi dulu kami atau mungkin sekarang, ketika mau kuliah dia berpikirnya, ini saya mau kuliah biar nanti setelah kuliah saya bisa bisa diterima di PNS deh, bisa diterima di lembaga ini deh, apa-apa. Nah, itu yang membedakan. Jadi harus ada, Mas Taufik kita ada apa? Harus ada kebermanfaatan, bisa membantu. Ini poin pembeda, ya. Mungkin hasilnya sama-sama menjadi advokat, sama-sama menjadi dokter misalnya, tapi beda, isinya beda karena ada tujuan yang berbeda, ya, Mas Taufik. Nah, ini poin menarik ini untuk generasi muda terutama. Lanjut, Mas Taufik. Ya. Kawan-kawan kalau sempat naik ke kantor gini, tagline kantor saya adalah tak akan berhenti menolong orang. Di kantor saya, di kartu nama itu semuanya tagline-nya adalah tak akan berhenti menolong orang. Karena itu memang niat saya sejak awal. Jadi itu yang kemudian saya jadikan semangat saya untuk kemudian menjadi baik. Kan Mas Edim dan kawan-kawan semuanya perlu saya sampaikan, proses saya ini nggak mudah. Jadi ketika saya memilih menjadi seorang advokat, memilih menjadi pengacara, itu pertentangan perlawannya luar biasa, bukan dari orang lain. Orang tua saya aja nggak setuju. Dari keluarga sendiri ya. Bapak ibu saya nggak setuju. Ini jadi profil Mas Taufik ini adalah firma hukum Taufik Nugroho is and partner, gitu ya.
Ya lanjut Mas Taufik, menarik ini. Jadi orang tua saya nggak setuju, bapak ibu saya itu dua-duanya Kenapa itu? PNS. Oh, gitu. Jadi bapak saya itu guru, ibu saya guru, menghendaki saya tidak juga jadi PNS. Karena waktu itu memang PNS itu sak jelek-jeleknya PNS itu ya mas. Itu di kampung tuh ngelamar siapa aja diterima. Saya Apalagi sing ganteng. Nah, apalagi ganteng, apalagi sudah punya jabatan itu. Nah itu orang tua saya beberapa kali selalu ngerayu, "Nih, daftar PNS, daftar PNS." Iya. Ketika saya lulus itu. Tapi waktu itu memang saya sudah punya itikat. Memang saya pernah daftar, tapi itu menyenangkan orang tua. Daftar, tapi dalam hati saya memang sudah nggak minat, buku nggak keterima gitu. Bukan menghormati bapak ibu saja. Karena waktu itu satu, selain soal pekerjaan yang pas tadi PNS orang tua, yang kedua bapak ibu juga melihat memang pengacara jadi lopo gitu. Begitu. Jadi mengarto kok apa namanya kehidupan itu seperti apa, tahunya itu ya di TV itu pengacara kan seperti itu, mayoritas orang Batak. Selesai itu mesti ya hiburan malam, dunianya seperti suap menyuap hakim, jaksa dan sebagainya, sehingga negatif selalu negatif. Iya, negatif semuanya yang ada. Tapi ya saya bismillah, niat saya untuk menolong orang, karena faktanya di tetangga saya nyontohkan ke bapak ibu guru, tetangga kita, dia juga seorang TKI, dia ini juga orang nyatanya juga dulu. Kalau nggak pengacara siapa? Dia ke polisi juga bayar mahal. Akhirnya setelah itu diterima, ya bapak ibu waktu sempat sampai begini, ya nanti nih nggak ada duit apa matu. Nah, sampai seperti itu. Saya khawatirnya anak itu lawyer nanti masa depannya bagaimana gitu. Alhamdulillah saya bisa buktikan, saya nomor 2. Teman-teman saya yang awal udah terima PNS banyak mas, dan itu baru bisa semakin kemerogoh. Nopo lah kamu jadi memang untuk lawyer itu perjuangan awal kita 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu karena magang, nggak dapat penghasilan, ibaratnya hidup saja. 2 tahun pertama, 2 tahun pertama. Siapapun yang ingin jadi lawyer, 2 tahun pertama bisa lolos, insya Allah jadi lawyer. Dan itu semuanya sebenarnya. Jadi awal-awal pilihan usaha kita, pilihan keputusan apa profesi kita sesungguhnya di awal-awal memang harus seperti itu. Jadi memang tidak semuanya langsung enak gitu loh. Iya, semuanya lah. Terus gini, di layar akhirnya 2 tahun jalan dan akhirnya dipercaya atau banyak menangani kasus ya, sehingga tanda kutip yang membanggakan bagi orang tua, bagi umat, gitu, bagi masyarakat sekitar dan lain-lain. Punya pengalaman apa tentang pendampingan advokasi, Mas? Alhamdulillah, tanpa mimpi yang ya sebelumnya nggak mimpi, berpikir aja nggak berani begitu. Namun di usia saya yang masih 30-an waktu itu saya sudah dipercaya di berbagai perusahaan. Jadi ada hotel di Solo itu kuasa hukumnya saya, kemudian kontraktor itu kuasa hukumnya kami. Kemudian dari situ 2-3 tahun berjalan itu saya sudah punya nama. Alhamdulillah saat ini Muhammadiyah mengangkat saya jadi direktur Litbang Wakil Jawa Tengah untuk mendampingi rumah sakit PKU Wakil Jawa Tengah. Jadi seluruh PKU Jawa Tengah itu saya dan teman-teman yang mengenal masalah. Jadi kalau ada masalah di PKU ya, ada di Jawa Tengah itu yang banyak itu, Mas Taufik yang biasanya. Lanjut Mas Taufik, ya yang lain. Kemudian ya soal materi memang bukan faktor utama itu, namun kemudian kita bisa memberikan ke orang tua dan kita bisa mampu itu kebahagiaan dan kita sendiri bagi orang tua. Saya bisa menjawab akhirnya, Bu, itu teman saya yang kemarin PNS angkat lebih dulu dari saya. Dia punya rumah tapi masih hutang. Saya punya rumah, punya mobil, alhamdulillah, dan kita tidak punya hutang sama sekali. Itu jawaban yang sangat membahagiakan orang tua. Itu yang penting buat teman-teman semuanya. Apapun cita-citanya, apapun yang diinginkan, pilihannya hanya satu. Yang penting membahagiakan orang tua. Bahagiakan semuanya lancar. Beresi urusan dengan orang tua, maka semuanya akan beres. Betul sekali. Itu yang sejak awal membuat hidup saya mudah. Itu orang tua. Itu ya. Jadi semua sebenarnya para hadirin semua, para pecinta YouTube GNP ini sudah biasa mendengarkan itu, bahkan masyarakat sudah paham tentang itu, tapi biasanya prakteknya kurang sepertinya ya.
ya bahagiakan bagian-bagian orang tua. Dan ini salah satunya ya, Mas Taufik membuktikan sendiri bagaimana menghormati orang tua, membahagiakan orang tua adalah poin tersendiri untuk menuju kesuksesan. Lanjut tentang kasus, barangkali ada kasus-kasus yang barangkali fenomenal. Apa yang pernah terjadi di kami itu di Gunung Haji, Iya. Mas Taufik barangkali ada pernah nangani tentang masalah itu apa enggak? Terkait dengan kasus, Mas. Jadi dalam etika profesi advokat itu ada aturan yang mengatur terkait dengan kerahasiaan. Oh gitu ya. Jadi tahu kita. Jadi saya tidak bisa Oke, menceritakan siap. beberapa kasus yang pernah kami tangani seperti apa. Namun perlu kami sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa seluruh lini kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari ini. Panjenengan keluar rumah itu saja itu sudah berurusan dengan mulai dari kendaraan yang dengan miliki, mulai dari mengatakan sesuatu sampai main WhatsApp, Facebook Ada. itu salah nyebut aja sekarang sudah menjadi pidana pencemaran nama baik, ancaman hukumannya 4 tahun. Hati-hati. Jadi itu pasal berapa jangan hafal ini? Ya. itu resiko-resiko saat ini di mana dunia semakin canggih, hukum juga semakin mengikat kita. Jadi saya sarankan sangat hati-hati, termasuk ini YouTube Gunung Haji Budaya. Kalau benar nanti kami siap berikan konsultasi hukum gratis dengan untuk YouTuber ini. Iya. Tidak perlu nanti ada jas atau biaya apa. Iya. Di tempat yang pas berarti semuanya. Ya, untuk donasi ya ke GNB untuk memberi kemanfaatan kepada umat bisa hubungi di nomor ini ya, dan jangan lupa like and subscribe ya. Lanjut Mas Taufik, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Mas Taufik untuk generasi muda terutama dan untuk masyarakat semuanya? Iya. Saya belum bisa memberikan banyak tips atau pesan ya, karena saya juga masih belajar, saya juga masih merintis. Katanya orang-orang itu kalau sudah sukses itu kentut aja jadi kata-kata mutiara, tapi kalau orang belum sukses mau kata-kata sebagus apa dianggap kentut kan begitu. Saya hanya memberikan saran-saran saja. Jadi saya merasa hidup saya selama jalan itu begitu mudah. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur. Kayak begitu tertata, begitu lulus SMA ya alhamdulillah keterima di kampus yang sangat murah. Alhamdulillah Bapak Ibu masih berjuang gitu ya. Saya SPP hanya 375 waktu itu per semester gitu. Alhamdulillah murah. Kemudian lulus juga mendapatkan pekerjaan yang saya harapkan. Kemudian selesai sesuai target ya dipersilahkan Allah untuk dapatkan jodoh ya. Alhamdulillah mudah gitu. Jadi saya kemudian introspeksi, mengevaluasi apa yang membuat saya mudah itu. Saya melihat ada 3 poin. Tiga poin yang membuat saya kan insya Allah saya lakukan terus dan rutin. Siap. Satu yang penasaran pertama. Ini kita penasaran semua, penasaran pasti. yang pertama itu adalah sholat duha. Itu semenjak saya SMP ya, Bapak Ibu saya itu selalu mewajibkan. Ketika saya mau berangkat 6:30, kita 2 rakaat harus dilakukan. Ya, meski 2 rakaat harus dilakukan sholat duha. Ini rahasia tidak pertama. Pernah kendat sampai sekarang, kecuali betul-betul sibuk atau apa gitu. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, meski hanya 2 rakaat ini selalu dilakukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya meniatkan seluruh yang saya kerjakan, saya mau jadi apa, nanti dapat penghasilan berapa, itu niatnya adalah untuk membahagiakan orang. Itu yang kedua. Jadi apapun yang saya dapatkan niatnya untuk membahagiakan orang tua. Waktu itu saya terbukti betul. Waktu itu saya lulus kuliah, saya dari SD SMP Bapak Ibu belum punya mobil sampai saat itu. Sehingga saya lulus, saya pengen berikan Bapak Ibu mobil. Alhamdulillah nggak sampai 2 tahun biar caranya kita bisa berikan mobil Bapak Ibu. Nah itu, jadi muliakan dulu orang tua, bahagian dulu orang tua, cukupi urusan orang tua, baru kita. Poinnya bagus, menarik ini. Alhamdulillah itu yang terbukti dan caranya gimana saya nggak berpikir waktu nggak tahu itu. ya, nggak tahu nanti gimana ya. Sebenarnya Allah ya. Allah yang akan. Allah Maha Kaya, tinggal kita minta. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang membuat saya merasa mudah persidup saya adalah perbanyak sedekah. Dulu saya berpikir bahwa tiap Jumat itu saya diajari Bapak Ibu, pokoknya sedekah rata 500.
Iya. Tapi kalau kita sedekah seadanya dan sekedarnya begitu, barangkali Allah juga memberikan rezeki sekedarnya. Maka saya target tiap Jumat waktu itu saya ketemu itu cukup banyak mas bagi saya. Sanggup saya sebulan itu kuliah hanya 100.000. Saya targetkan tiap Jumat minimal 50.000. Saya target minimal. Jadi kotak itu biasanya 5.000, 2.000. Saya sejak kuliah itu 50.000. Lulus kuliah. Minimal 50.000 per kotak itu yang tiap Jumat yang harus saya masukkan. Meskipun saya hanya punya uang segitu misalkan, saya targetkan gitu. Saya berharap kan rezeki itu juga harus target, nggak sekedarnya gitu. Maka saya mintanya juga target. Dan begitu alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Allah mencukupi semuanya. Jadi sedekah juga target, sedekah juga target. Bayar rezeki dari Allah juga target. Ya, maka silakan kalau tertarik untuk donasi ya, mendapatkan keistimewaan atau kejutan dari Allah, cukup donasi ke nomor itu ya. Tiga poin itu. Yang pertama, duha jangan sampai putus. Yang kedua, orang tua ya. Hormati orang tua, muliakan orang tua. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu tidak bakal membuat kita miskin. Itu ya. Ya, ada yang lain 3 itu ya. Ya, itu awal-awal berat sedekah itu. Karena mikir saya kalau sebulan Jumat itu 50 itu sebulan 250 itu kalau untuk kredit motor aku udah dapat. Tapi enggak apa-apa, Allah pasti mengganti berlipat-lipat. Karena alhamdulillah enggak hanya motor, mobil, rumah dapat. Alhamdulillah dapat itu. Itu ya. Teman-teman semuanya silakan dicoba. Ya, terima kasih semuanya. Ya, demikian diskusi kita dengan Mas Taufik. Silakan jika ada kendala konsultasi hukum ataupun masalah-masalah persoalan hukum bisa hubungi Mas Taufik. Nanti bisa kontak di nomor di bawah ini. Konsultasi hukum gratis bagi siapa saja. Silakan bertanya kepada kami masalah-masalah hukum. Tidak ada biaya pada kami di LBH Muhammadiyah. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.